Saudara-saudari yang terkasih, kita cenderung berkelompok dengan mereka yang memiliki kesamaan tertentu, seperti daerah, suku, agama, kesukaan, dan lain-lainnya. Itulah kelompok eksklusif. Kecenderungan ini tidaklah buruk selama kita tetap terbuka pada orang lain di luar kelompok kita. Sayangnya saat menjadi eksklusif, yang mengklaim hanya kitalah yang paling baik, yang paling benar, yang paling kudus, yang paling berhak mendapatkan privilege, yang paling berhak mendapatkan rahmat, maka relasi primordial bisa mengkerdilkan kita. Karena kita menjadi tak rela kalau orang lain mengalami keberuntungan dan keberhasilan, mendapatkan rahmat dan berkat yang sebetulnya kita harapkan, tapi justru diberikan kepada mereka yang bukan berada di dalam kelompok kita. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah ditanya beberapa umat, tentu dengan motivasi macam-macam. Ada yang sekedar ingin tahu, ada yang kagum, ada yang memuji, tapi juga ada yang bertanya sinis dan seakan iri hati. Mengapa pada hari Kamis Putih 2013 Sri Paus Fransiskus membasuh kaki wanita dan seorang pria yang bukan beragama Katolik di penjara luar kota Roma? Di antaranya ada yang bertanya sepertinya tak rela bahwa wanita, biasanya laki-laki, dan pria bukan beragama Katolik, biasanya semuanya pria beragama Katolik, mendapat rahmat dibasuh paus, padahal mereka adalah tahanan di penjara yang diduga atau didakwa berbuat kriminal atau kejahatan. Kiranya tindakan Sri Paus Fransiskus merupakan tindakan profetik yang mengingatkan kita bahwa kita pun diajak untuk membawa rahmat bagi siapapun, tak terganggu oleh sentimen primordial berlebihan, karena kasih Allah itu tidak terkotak-kotak dan tidak terpecah-pecah, terpilah-pilah pada kelompok tertentu. Kasih itu murah hati, tidak iri hati, terarah kepada siapapun. Itulah madah kasih yang digambarkan oleh Paulus di dalam bacaan kedua. Saudara-saudari yang terkasih, penduduk Nazaret telah mendengar bahwa Yesus membuat banyak mujizat di Kafarnaum, yaitu tempat tinggalnya sehari-hari. Maka kiranya mereka juga menantikan mujizat, bahkan keajaiban yang jauh lebih besar, terjadi di Nazaret, di tempat kelahirannya. Pada awal mulanya mereka kagum pada perkataan dan perbuatan Yesus yang tampil sebagai seorang nabi dan guru yang berwibawa. Mereka bangga sebenarnya bahwa putra daerah, bukankah ini anak Yusuf, terkenal di mana-mana. Siapa tahu ia juga berbuat sesuatu untuk kampungnya yang jauh lebih besar, menyebabkan kampung kecil menjadi terkenal. Akan tetapi saat mereka mendengar Yesus yang menjelaskan bagaimana Allah yang berbelas kasih itu melakukan mujizat bukan hanya pada bangsa Israel, tetapi juga ternyata kepada janda di Sarfat di tanah Sidon dan kepada perwira Syria. Alasan mengapa Allah membuat mujizat di luar Israel tersebut, karena bangsa Israel sendiri sebagai umat pilihan tidak hidup sebagai kaum terpilih, tidak percaya pada Allah, bahkan selalu memberontak terhadap Allah. Demikianlah juga mengapa Yesus tak membuat mujizat besar di Nazaret, karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah seorang nabi, bahkan putra Allah seperti diwartakannya, di mana nas yang dibacakannya adalah merupakan penggenapannya, Roh Allah ada padaku, yang membawakan tahun pembebasan, tahun rahmat. Mereka tidak percaya, bahkan menolaknya. Mereka tidak mampu
melihat kehadiran Allah di dalam diri Yesus yang mereka tahu asal-usulnya. Yesus seakan mau mengatakan bahwa mujizat terjadi bukan karena kedekatan relasi sebagai kenalan atau orang sekampung, melainkan ditentukan oleh iman. Sebagaimana Naaman percaya, ditentukan harapan sebagaimana Naaman berharap, ditentukan oleh kasih sebagaimana wanita dari Sarfat rela berbagi roti terakhir kepada Elia sesamanya sebagai wujud kasih, mau berbagi karena mengalami kehadiran Allah di dalam diri Elia. Demikian juga Naaman percaya dan berharap kepada Allah karena percaya Allah hadir dalam diri Elisa yang menyembuhkan. Bahkan Elisa tidak tampil sendiri berkata kepada Naaman, Elisa menyuruh hambanya, sampaikan kepada Naaman, engkau mandi 7 kali di sungai Yordan dan engkau akan sembuh. Melalui hambanya, akhirnya dinasihati oleh para pengawalnya, Naaman percaya bahwa Allah hadir. Saudara-saudari yang terkasih, jadi yang menentukan adanya mujizat besar bukan karena pertama-tama ada kedekatan sosial dan kultural, melainkan karena ada iman, harapan, dan kasih. Kita dengar dalam bacaan kedua, yang paling besar adalah kasih. Penduduk Nazaret yang tak mau dikoreksi oleh Yesus dan iri hati akan kenyataan bahwa orang Kapernaum mengalami banyak mujizat besar. Mendengar itu, menyaksikan itu, orang Nazaret marah besar. Apalagi disadarkan bahwa mujizat tidak terjadi di Nazaret karena seperti bangsa Israel zaman dulu, karena kedegilan hati mereka, karena tidak percaya. Yesus merobohkan kepercayaan mereka dari turun-temurun bahwa rahmat dan berkat hanya untuk orang Israel. Dan ternyata kehadiran Yesus membukakan mata mereka bahwa berkat dan rahmat sebenarnya diberikan kepada semua orang, karena semua orang pun diciptakan oleh Allah karena kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kita bangga kalau ada anak sendiri atau putra daerah yang menjadi orang terkenal, pejabat, pemerintah, pengusaha, kaya yang hidupnya baik, aktivis masyarakat yang membela masyarakat yang hidupnya luar biasa, artis ternama, tokoh idola, atau bahkan imam, uskup dari putra daerah. Maka rame-rame orang juga mencari uskup dari putra daerah, imam dari putra daerah. Apakah kebanggaan itu masih tetap sama kalau orang-orang itu ternyata datang bukan untuk membuat tindakan spektakuler seperti yang diharapkan, sesuatu yang menyenangkan, melainkan mengoreksi kita, melakukan tindakan profetik seperti Yesus, memberitahu jalan yang lebih baik dengan mengoreksi apa yang salah pada kita. Apakah kita masih rela mendengarkan orang-orang serumah yang melakukan tindakan profetik, menyatakan kehadiran Tuhan? Suami yang berkata sesuatu, istri yang berbuat sesuatu, atau bahkan anak-anak yang mengatakan kepada orang tua, jangan Pak, jangan Bu, atau nenek kakek atau cucu, teman orang-orang serumah, atau bahkan mungkin pegawai, pembantu rumah tangga sendiri yang mengatakan sesuatu yang merupakan bisikan dari Allah. Apakah kita masih percaya kepada mereka yang dengan tegas mengoreksi perkataan dan perbuatan mereka? Mungkin kita berkata, anak kemarin, kamu tahu apa, orang kampung, berkaca dahulu, siapa kamu dulunya, saya tahu siapa asalnya dan bagaimana latar belakang kamu. Bagaimana kamu bisa berbicara dan berbuat, mau mengoreksi kami seolah-olah kami ini tidak tahu. Padahal sungguh bisa jadi mereka-mereka yang tidak kita duga itu datang hadir menampilkan tindakan profetik seperti yang
kita dengar dalam diri para nabi. Padahal mungkin mereka dipakai Tuhan untuk memberi jalan pada kita, untuk mengantar terjadi banyak mujizat. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita menghargai nabi-nabi zaman now yang mungkin berasal dari keluarga kita sendiri, yang mungkin ada kelemahan, tapi pada suatu saat Tuhan berbicara melalui mereka. Di samping itu, kita juga tentu dipanggil untuk menjadi nabi zaman sekarang. Bukan hanya untuk keluarga kita, kelompok eksklusif kita, tetapi bagi siapapun. Karena rahmat Allah dan kasih diberikan kepada siapapun yang percaya kepada Allah. Karena iman, harapan, dan kasih. Mujizat, siapa tahu mujizat itu juga terjadi pada kita. Apa yang terjadi pada Naaman, apa yang terjadi pada wanita Sarfat, siapa tahu terjadi dalam bentuk yang lain yang kita harapkan, karena kita percaya akan kehadiran Tuhan dalam diri orang-orang yang tak terduga.